production. Oke, selamat pagi Ibu, anak-anak sekalian. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan guru penggerak ya. Ini perkenalan dulu ya Ibu, terutama kepada Ibu wali murid yang bisa hadir. Pertama sekali yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tambangan, Ibu Bapak Pembina OSIS dan Ibu orang tua siswa ya. Ada 2 orang, terima kasih atas kehadirannya. Dan anak-anakku yang sangat kami cintai dan rekan-rekan guru yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Nah, di sini saya mau memperkenalkan kegiatan kita ini. Memang ini dadakan mungkin ya, agak mendadak, tapi tidak apa-apa. Ini adalah diskusi santai kita, tidak perlu tegang. Di sini kita akan mendiskusikan modal apa yang dimiliki oleh sekolah kita ini, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita berdayakan demi kemajuan sekolah kita. Nah, di dalam modul 32 yang kami pelajari itu kepala sekolah sebagai pengelola sumber daya di sekolah ya. Nah, di sini kami sebagai calon guru penggerak mempelajari tentang itu. Ada 7 modal yang dimiliki sekolah. Ada modal manusianya seperti gurunya, tenaga di TU maupun siswa-siswanya, itu manusianya. Kemudian ada namanya modal sosial. Yang disebut modal sosial itu interaksi yang terjalin antara warga sekolah maupun dengan masyarakat di sekitar, termasuk dengan orang tua ya Ibu ya. Kemudian juga ada namanya modal politik ya. Modal politik itu seperti kerjasama dengan organisasi lain, bisa untuk memajukan sekolah kita, atau dengan misalnya dengan perusahaan lain, siapa tahu mereka mau memberikan bantuan berupa dana, itu bisa kita manfaatkan demi kemajuan sekolah untuk membangun sekolah. Kemudian ada juga namanya modal agama dan budaya. Di sekitar kita ada budaya tradisional seperti kordang dan lainnya. Apakah bisa kita berdayakan misalnya dalam acara liburan perpisahan di sekolah? Tidak perlu lagi kita mengundang orang yang mau memainkan kordang sambilan. Ada anak-anak kita yang bisa. Kita manfaatkan modal manusianya dan juga modal budayanya, itu bisa kita musyawarahkan nanti. Kemudian modal agama juga ada. Modal fisik berupa bangunan-bangunan yang ada di sekitar sekolah kita, bisa jadi balai desa bisa dimanfaatkan, atau misalnya bangunan kita ini bagaimana bisa kita berdayakan, misalnya masjid juga. Kami Ibu selainnya di masjid ya kan, jadi kami menggunakan modal fisik yang ada di sekitar sekolah karena di sekolah tidak ada masjid. Jadi kami memanfaatkan, itu sudah termasuk sebenarnya. Kemudian ada modal finansial, itu berupa dana, atau misalnya ada dana BOS, dana BOP namanya, ataupun dana CSR dari perusahaan lain yang memberikan bantuan kepada kita kalau ada. Kemudian finansial ini tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga pengetahuan. Bagaimana menanam sayur kalau karena daerah kita pertanian, bagaimana pengetahuan itu bisa misalnya ada di sini, misalnya karena di daerah pertanian orang tua itu kan pinter nanam sayur karena banyak yang berkebun, bisa nggak dimanfaatkan untuk mengajari kita di sekolah karena lahan kita di sini banyak yang kosong, seperti itu dimanfaatkan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai diskusi kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menurut anak-anak ada nggak apa yang bisa kita, yang kita miliki di sekolah yang bisa kita gunakan? Ada? Kayak yang tadi yang disebutkan ada beberapa. Coba anak-anak kami di sini ada nggak yang bisa, yang jago main kordang itu? Ada? Di kelas berapa? Kelas kelas berapa? Ada, setiap kelas ada ya? Ada. Nama-namanya tahu ya kan? Yang paling bisa itu kayak siapa di kelas 7 sini? Siapa namanya? Yang orang lalu Rapi. Itu bisa ya, modal manusia. Ini namanya keseni ya, kecakapan seninya tinggi. Si Rapi, kemudian Anwar.
Ya, ini. Nah, si Wahyu, si Putra ya. Si Ilman juga masuk. Ini nanti masuk di modal apa tadi? Modal budaya yang ada di sekitar kita manfaatkan. Kemudian kalau ibu saya kalau di kebijakan kepala sekolah itu kurang paham. Misalnya ada kebijakan yang di modal politik. Berarti kan modal politik kita sudah melaksanakan bekerjasama dengan alumni. Oh iya, dengan alumni ya. Alumni, insya Allah. Pak Nul ya. Ada beberapa sumbangan. Oh iya, sponsor untuk membuat musola. Kita sudah menjalin hubungan baik dengan alumni. Kemudian seperti tadi, masjid, kita akan bicara dengan masyarakat, dengan pengurus masjid, apakah masjid bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah zuhur, ya kan? Alhamdulillah. Terus orang tua ini bersedia nggak kalau misalnya kami undang sebagai guru tamu untuk memberi pengetahuan seperti bercecetan, karena di sekitar kita ini lahan modal fisik ya, berupa lahan yang bisa dijadikan sebagai area perkebunan. Meskipun cuma perkebunan sayur yang cuma 1 bulan 2 bulan panen gitu, biar nggak gagal panen maksudnya. Kira-kira orang tua bersedia nggak kami panggil untuk mengajari kami? Kami memang guru hidup di desa juga, tapi tidak semua dari kami pandai berkebun seperti itu. Mudah-mudahan bersedia ya. Kalau misalnya nanti ketemu sama orang tua yang lain bisa cerita ya ibu ya, biar bisa nanti kita undang sebagai guru tamunya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Iya. Orang tua itu termasuk aset juga. Enggak, artinya kan tambah hubungan. Iya. Orang tua yang lain nggak apa-apa. Iya. Iya, dibicarakan nanti. Iya. Pokoknya kan ini udah ada awal. Bisa cerita-cerita nanti tadi pajak ketemu atau di tetangga sebelah, nanti kan udah apa? Kita tinggal menghubungi untuk tidak lanjutnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Siap ya Bu ya? Iya, demi kemajuan sekolah kita loh. Biar sekolah kita gak kayak gini terus. Maksudnya ada perubahan. Lahan banyak yang kosong. Kalau kita manfaatkan bisa jadi nanti berhasil, dapat dana bisa untuk pengembangan sekolah gitu, bisa untuk beli ini beli itu untuk keperluan sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Sudah mau bekerja sama. Kemudian yang modal finansial ini berupa dana Ibu, dana BOS. Ya, banyak yang bisa diberdayakan ya Bu ya. Dana BOS memang kita setiap tahun mendapatkan dana BOS. Agar mendapat dana BOS itu tidak mudah, ya kan, tidak otomatis turun demikian, tidak semuanya proses, semuanya untuk laporan, semua kegiatan itu kita masukkan ke dana BOS. Alhamdulillah dana BOS itu tersalur dengan baik dan sesuai dengan pos-pos yang ada. Terutama pada kegiatan siswa itu sampai 1 tambahan gratis, tidak ada rela apa-apa ya, semuanya di modali oleh dana BOS yang ada. Jadi berapa keperluan kita segitu yang dikasih dana, demikian. Jadi seluruhnya alhamdulillah sudah bagus. Iya. Ya, berarti siap lah Bu ya kalau misalnya ada dana yang siap. Ya, asal dia itu masuk ke dalam pos dana BOS, ya itu bisa kita berdayakan, bisa kita apakan, upayakan. Iya. Kemudian yang modal agama, di sini agamanya sangat kental kan Ibu ya. Sholatnya, praktik sholat selalu berjamaah di masjid, kemudian anak-anak juga, kemudian ada dukungan dari Perbuk ya Bu ya. Peraturan Bupati. Ada namanya sholat subuh berjamaah. Setengah jam sebelum mulai pembelajaran kita harus berselawat, baca yasin, ya kan, itu sudah kita laksanakan. Nah itu ada peraturan Bupati. Itu kami berharap kepada orang tua, kan hari Minggu libur, anak-anak kita disuruhlah sholat ke masjid berjamaah ya kan, karena memang tidak semua gurunya bisa datang karena gurunya tidak berdomisili di daerah itu. Mudah-mudahan nanti dari praktik ibadah yang dilakukan setiap hari Minggu sebagai sholat berjamaah juga nanti ke praktek-praktek agama selanjutnya bisa, sehingga nanti karakter anak kan terbentuk, karakter yang mengenal agamanya otomatis akan membuat anak menjadi berkepribadian yang baik. Nah ini yang mau kita capai sebenarnya, berkepribadian yang berprofil pelajar Pancasila.
Oke, sepertinya modal manusia ini tadi guru-gurunya kita punya guru-guru yang sangat ini Bu, sangat berpotensi. Itu termasuk modal Ibu ya. Ya. Potensinya beragam, yang akan mendukung. Semuanya sudah sarjana, kemudian ada beberapa orang yang mungkin menguasai IT itu. Kalau bisa semua menguasai IT, itu nanti kita bisa manfaatkan untuk misalnya ada untuk membuat spanduk atau membuat seperti bacaan buku adalah jendela dunia, buku kata-kata motivasi, dan bisa juga nanti itu diberdayakan. Dan tentunya sekolah siap kan Ibu untuk Siap. mencetak misalnya Siap. spanduknya ya. Siap memodali, siap membiayai, siap memotivasi, siap mengembangkan. Iya. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu ya untuk sesi ini kita diskusinya. Untuk selanjutnya mungkin kalau tidak bisa untuk tatap muka mungkin tatap maya, kita lihat dulu jadwalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya sudah mau bergabung kembali Ibu. Tadi kita akan melanjutkan diskusi kita tentang mengidentifikasi aset-aset sekolah yang bisa diberdayakan atau dimanfaatkan untuk program-program sekolah. Nah, ini adalah lanjutan diskusi kita yang kedua. Diskusi pertama sudah kita lakukan melalui tatap muka, dan ini diskusi kedua kita melakukan di dunia maya aja, tatap maya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Ibu Miska, Ibu Apriani sudah mengklik link yang saya bagikan. Saya senang sekali ini. Nggak apa-apa, yang penting Ibu Kepala udah ada, rekan sejawat sudah ada. Begini Bu, tadi kan kita yang diskusi pertama itu kan kita baru ini baru apa namanya mengidentifikasi aset-aset kita ya Ibu ya. Tadi sudah ada dari modal manusianya seperti gurunya dan muridnya, juga dari modal fisiknya seperti lahan pertanian yang bisa dijadikan sebagai lahan perkebunan, juga ada modal sosial juga, yaitu dengan menjadikan orang tua sebagai guru tamu dengan berinteraksi dengan orang tua. Kemudian ini saya ingin tanya Ibu, apakah ini ada nggak program sekolah kita yang bisa kita manfaatkan aset-aset itu, maksudnya kita manfaatkan aset-aset tadi untuk program-program sekolah kita. Ada Ibu Kepala? Ya, ada. Yang pertama lahan, karena sekolah kita sangat luas dengan lahannya. Kita sudah mencoba membagi-bagi lahan setiap kelas dan juga didamping oleh guru. Jadi kita akan manfaatkan yang dalam jangka pendek ini kita akan menanam sayur-sayuran. Ini memang seperti diskusi kita tadi, guru tidak semua pandai bercocok tanam. Jadi kita kan menanam sayur ini kan ingin juga hasilnya itu bagus. Makanya kita kerjasama dengan orang tua. Kebetulan sekolah kita ini orang tuanya banyak yang bertani. Ini yang pertama untuk lahan kita. Iya Bu. Kemudian Ibu, berarti ada program sekolah ya Bu ya untuk memanfaatkan lahan. Program lainnya ada nggak Ibu? Misalnya kayak ini, kayak seni gitu ya kan? Murid-murid kita suka yang main gondang sambilan itu, ada nggak program sekolah mungkin yang udah dicanangkan oleh Ibu Kepala mungkin ya kan? Sehingga kita bisa memanfaatkan modal budaya yang telah dimiliki oleh peserta didik kita. Karena waktu ada perpisahan dengan kepala sekolah yang sudah pensiun, itu anak-anak bisa menampilkan kota. Kebetulan desa sangat mendukung pengembangan musik tradisional ini. Jadi kita bisa mengatakan mereka siap untuk melatihnya, dan ini akan kita jadikan sebagai ekstrakurikuler. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Ekstrakurikuler. Berarti tadi lahan itu untuk bertani dimanfaatkan untuk
untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Ibu ya bisa. Kemudian yang modal budaya, ya modal budaya itu untuk kegiatan ekskul di bidang seni. Ya itu program sekolah kita ya Bu ya. Iya. Oke Ibu berdua ada nggak menurut Ibu ada nggak program mungkin yang bisa ini sebagai tambahan ide mungkin ya Ibu ya? Ada program lain Ibu? Mungkin dari Ibu Miska? Kalau menurut saya itu mengenai program itu sudah sangat bagus. Lah, akan itu adakan kelompok-kelompok tani. Oh iya, Bisa jadi menghubungi yang bisa kita hubungi baik dia dari orang tua siswa yang ada di pertanian. Mungkin orang itu bisa nanti menyumbang entah bibit dari kelompok tani atau pupuk bisa dialokasikan di kita karena itu saat dan sen sangat kaya. Untuk mendukung itu termasuk untuk mencari dana termal itu kalau kita dana Iya, bagus sekali Ibu ya. Berarti organisasi yang tadi saya dengar ada ya dari organisasi petani mungkin ya Ibu ya, dari kelompok-kelompok tani sehingga kita bisa bekerja sama sehingga di sana mungkin ada interaksi sosial juga ada seperti modal politik mungkin ya karena ada kerjasama yang dilakukan. Kemudian ada juga mungkin sebagai modal finansial ya karena kita jadi tahu bagaimana menanam sayur dengan baik karena mereka memberikan pengetahuan kepada kita. Oke, terima kasih kepada Ibu Fatma sudah bergabung meskipun mungkin sinyalnya kurang mendukung ya. Nggak apa-apa. Kemudian menurut ibu-ibu ada lagi nggak program sekolah kita yang bisa kita buat yang ada sesuai dengan program sekolah dan bisa memanfaatkan aset-aset yang ada ini? Oke, ada lagi Ibu. Mungkin itu aja dulu ya kali ya. Udah lumayan ini saya lihat memanfaatkan lahan, kemudian bekerja sama dengan kelompok tani tadi, kemudian melakukan kegiatan ekskul. Ekskul seni ya dengan memanfaatkan modal budaya dan juga modal manusia yaitu muridnya sendiri. Dan ada satu lagi modal manusia dari tenaga gurunya mungkin ini bisa dimanfaatkan Ibu karena saya yakin guru-guru kita ini banyak yang berkompeten ini, banyak yang mampu. Mungkin agak-agak malu-malu kucing aja ya kan Ibu. Nanti mungkin ada program sehingga kita bisa meningkatkan kecakapan dari para guru kita. Oke Ibu. Ya, oke. Mungkin juga ada dari guru saya ini kayak Ibu Putri mungkin ya. Juga iya. suka masak. Oh iya. Iya, bisa nanti dijadikan ini ya Ibu ya. Kita selaraskan nanti dengan program OP5 ya, kuliner kita. Karena kita kan di SMP kita kan punya masakan yang lain daripada yang lain. Iya Bu, iya. Oke. Kita manfaatkan konsep guru ya.
Iya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di dunia maya, di tatap maya kita, diskusi tatap maya. Mudah-mudahan program kita ini berjalan dengan memanfaatkan aset-aset yang sudah ada. Kita jangan terhalang karena kekurangan dari sekolah kita manfaatkan apa yang ada, kita maksimalkan. Jangan gara-gara tidak punya ini, tidak punya itu, kita jadi malas bergerak dan akhirnya cuma jalan di tempat. Itu sebenarnya tujuan akhir dari modul yang kami pelajari ini. Jangan gara-gara kekurangan sekolah, tidak ada perubahan, tapi kita manfaatkan apa yang ada, kita maksimalkan. Ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu-ibu guru juga. Terima kasih sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mohon maaf, mohon izin. Terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita di dunia maya ini. Mudah-mudahan masih kita diskusikan untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.